saja yang pertama sesuai dengan basic pendidikan ibu. Pendidikan ibu kan harus menjadi seorang guru ya, dan memang itu cita-cita ibu dari kecil. Nah kemudian yang pertama tadi ya, yang kedua ibu ingin juga menyalurkan ilmu yang sudah ibu peroleh kepada seluruh siswa atau kepada siswa-siswi yang tentu saja ibu ajarkan. Kemudian juga ibu ingin mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia, walaupun tidak semuanya ya, sebagian kecil yang ibu transfer ilmu ibu kepada mereka, sehingga nanti bangsa kita bisa menjadi bangsa yang cerdas, kemudian juga bisa membawa nama baik bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Alasan ibu menjadi seorang guru yang pertama adalah karena ibu melihat almarhumah orang tua ibu ya, khususnya ibunya ibu adalah seorang guru juga, guru SD. Jadi ibu melihat ternyata menjadi guru itu sangat menyenangkan ya. Di sisi lain masih banyak waktu untuk kita bisa mengurus rumah tangga gitu, apalagi sebagai seorang perempuan selain bekerja kita kan juga ibu rumah tangga. Jadi menjadi guru itu waktunya tidak terlalu full gitu kan, bekerjanya mungkin sampai sore kita masih bisa mengurus rumah tangga. Yang pertama itu, yang kedua karena pernah gurunya ibu dulu waktu SMA, ketika ibu aktif di OSIS, beliau tiba-tiba bilang ke ibu bahwa Non, kamu punya bakat jadi guru. Karena pada waktu itu beliau melihat ibu sedang menjelaskan tentang OSIS kepada adik-adik kelas gitu. Ternyata beliau berpendapat bahwa kamu tuh punya bakat jadi guru. Wah, jadi saya merasa, oh masa sih gitu ya. Jadi akhirnya seiring berjalannya waktu, ternyata sebenarnya waktu kuliah tidak mengambil jurusan keguruan gitu ya. Tapi mungkin karena dari hati nurani ya, sebenarnya mungkin pengen banget jadi guru, akhirnya diberi jalan oleh Allah untuk bisa menjadi guru gitu. Sangat banyak alasan untuk menjadi guru ya. Yang pertama, karena untuk mencapai cita-cita saya. Dulu saya bercita-cita pengen jadi seorang tentara, karena tidak terjadi, makanya saya ingin murid saya menjadi seperti apa yang saya cita-citakan. Dan yang kedua, karena saya ingin sekali merubah mindset seseorang bahwa belajar itu hanya nilai. Karena menurut saya nilai itu hanya sebuah angka. Sesungguhnya untuk menjadi seorang murid itu adalah yang dinilai dari kepribadiannya. Karena di luar kamu tidak akan ditanya berapa nilai agama kamu, berapa nilai IPS kamu. Tapi yang ditanya adalah akhlak dan kepribadian. Itu yang akan saya rubah. Alasan saya kedua ingin menjadi guru. Alasan saya jadi guru adalah anjuran dari orang tua. Jadi bukan keinginan saya pribadi. Namun kenapa saya setuju, karena saya memang orangnya suka sekali mengeluarkan pendapat, saya suka beropini, dan profesi menjadi guru ini cukup membantu saya dalam menyalurkan kesenangan saya itu. Awalnya saya daftar jadi polisi sebenarnya, tapi sepertinya takdir berkata lain. Ketika saya daftar menjadi polisi, di perjalanan saya kecelakaan, jatuh dari motor, sehingga oh ya udah, akhirnya daftarnya di UIN Fakultas Tarbiyah, dan alhamdulillah keterima. Lulus tahun 2015, ngajarlah di sini gitu ya. Kayak gitu aja sih awal cerita saya jadi guru. Thank you. Biar bisa kerja. Alasan ibu menjadi guru karena ibu adalah guru matematika. Jadi salah satu alasan ibu menjadi guru adalah supaya banyak anak-anak didik, siswa-siswi, baik itu siswi khususnya SMP ya, itu menjadi suka akan matematika ya, tidak menganggap bahwa matematika itu sulit. Nah, tentu saja tidak, karena semua pekerjaan pasti ada resikonya. Nah, kalau kita menjadi seorang guru berarti harus mau dibebani dengan berbagai macam administrasi yang tentu saja ibu anggap suatu kewajiban tapi bukan beban. Selama kurang lebih hampir lebih dari 10 tahun ibu menjadi guru, alhamdulillah banyak suka dukanya ya. Kalau untuk mengeluh sebenarnya tidak terlalu yang mengeluh banget. Hanya saja mungkin ketika kita
banyak pekerjaan, kemudian ketika emosi kita lagi tidak stabil, mungkin ada beberapa saat kita agak down gitu ya, tapi kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk lebih harus bisa gitu, harus bisa, karena ini adalah pilihan kita sendiri kan ya untuk menjadi guru. Jadi kalau mengeluh sebenarnya ada, tapi porsinya tidak banyak, lebih banyak sukanya daripada keluh kesahnya. Untuk mengeluh tidak ya, karena setiap hidup pasti ada hambatan atau ada hal-hal penghalang gitu. Siswanya ya enggak sih, cara misalnya ngajarnya itu enggak, tapi kalau dari segi pendapatan memang sebenarnya dari awal udah tahu ya, jadi guru itu gajinya kecil. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata kebutuhan makin besar nih, yang ngeluhnya cuma di situ doang. Tapi saya tidak pantang menyerah. Di sini ada yang namanya PNS, pembukaan PNS itu ada, sekarang namanya P3K. Saya sedang berusaha ke situ. Jadi saya tidak menyerah di sini. Saya ingin mengembangkan karir saya, ikut ujian P3K, sehingga pendapatan itu pun akan ikut gitu ya. Pengabdian jalan, pendapatan juga jalan. Jadi teman-teman yang ingin jadi guru, jangan kaget nanti kuliah mahal tapi gajinya kecil. Karena memang jenjangnya gitu ya, karirnya bertahap ya. Kayak gitu sih. Keluhannya cuma satu, pendapatan di awal kecil. Enggak sih. Kebetulan begitu terjun seneng gitu loh. Melakukannya dengan senang hati. Dibilang nggak pernah mengeluh itu nggak mungkin ya. Namanya ibu kan manusia biasa. Kalau saat capek, terus moodnya lagi kurang bagus, pasti ada mengeluhnya. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri. Masa hidup itu kalau misalkan kita dapat tantangan, dapat tugas yang berat, nggak akan selesai hanya dengan mengeluh. Tapi kita harus bersemangat, termotivasi, bagaimana caranya menyelesaikan tugas tersebut. Ya, jadi saat kita mengeluh sekali dua kali wajar, tapi kita jangan terlalu larut terus-terusan mengeluh. Supaya tugas tersebut selesai, jangan cuma mengeluh, tapi harus dikerjakan. Pengalaman yang paling berkesan yaitu ketika ada perwakilan dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Parung mengikuti cerdas cermat KPU pada waktu itu, karena kebetulan momennya pada saat itu tentang Bangsa Indonesia sedang melaksanakan pemilihan umum, dan sekolah kita menjadi juara pada waktu itu untuk maju ke final. Walaupun pada saat final kita dikalahkan oleh sekolah lain, tapi ibu sudah merasa bangga karena ternyata putra-putri SMP Negeri 1 Parung mampu bersaing dengan sekolah lain di Bogor. Sebelum ibu menceritakan pengalaman, ibu perkenalkan dulu ya, kalau ibu bukan guru pelajaran ya, ibu adalah guru bimbingan konseling. Jadi mungkin pengalamannya akan berbeda dengan guru mata pelajaran, karena ibu untuk guru bimbingan konseling itu concernnya atau fokusnya adalah untuk membantu siswa ya, membantu siswa mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya semasa dia berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah ya. Jadi pengalaman yang paling berkesan adalah ketika ada salah seorang siswa mempunyai masalah, kemudian ibu bisa membantu memberikan solusi sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan. Itu amat sangat membahagiakan tersendiri ya, buat kebahagiaan tersendiri buat ibu, sehingga siswa tersebut bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian masih tetap bisa bersemangat untuk sekolah. Jadi itulah yang menjadi kebahagiaan tersendiri bagi ibu ketika ibu bisa membantu siswa bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Pengalaman berkesan selama menjadi guru adalah ketika saya menjadi ketua daripada acara-acara yang utama seperti ketua Perjumsa itu sangat-sangat berkesan. Karena tidak akan kita dapat di luar itu, kita memimpin satu organisasi yang dimana umurnya lebih tua dari kita, pengalamannya juga lebih banyak dari kita, mungkin segi agamanya pun lebih tinggi dari kita, tapi kita memimpin dia, itu adalah yang paling berkesan menurut saya. Setiap tahun ketemu siswa yang menarik,
dari yang lucu, banyak omong, nakal, bawaannya pengen mukul tapi nggak boleh. Karena memang kita dididik untuk sabar. Teman-teman pokoknya yang ingin jadi guru, menurut saya salah satu pendidikan dasar kita adalah untuk sabar gitu ya. Tapi pokoknya senangnya banyak lah pokoknya gitu ya. Pertama, kalau misalnya mendidik siswa, dia merasa berhasil, melihat anak-anak yang berhasil, itu yang pertama. Yang kedua, menasehati siswa, terus dia merasakan hasilnya. Tapi setelah lulus biasanya, kalau udah SMA kah, sudah bekerja, nah itu yang paling bahagia di situ, diingat siswa itu. Pengalaman yang berkesan selama menjadi guru, Ibu pernah punya siswa sekarang dia sudah masuk kuliah, dan Ibu yang paling berkesan, dia bilang dia mau masuk jurusan matematika karena dia semenjak diajar Ibu dia jadi suka matematika. Itu yang paling berkesan. Selalu berupaya menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan untuk kemudian ditransfer kepada siswa dan siswi di SMP Negeri 1 Parung. Kemudian juga berupaya terus mencerdaskan anak-anak bangsa. Untuk visi misi, Ibu sesuaikan dengan profesi Ibu sebagai guru bimbingan konseling. Jadi visi misinya adalah mengoptimalkan potensi, bakat, dan minat dari peserta didik atau siswa sehingga dia dapat berkembang sesuai dengan potensinya dan sesuai dengan bakatnya, sehingga dia dapat merencanakan karir kedepannya lebih baik gitu. Visi misi menjadi guru adalah ingin membuka lembar baru aja, ingin membuka lembar baru bagi peserta didik supaya apa? Supaya dia menulis lembaran barunya itu hanya hal-hal yang baik saja. Tidak mengikuti zaman, boleh mengikuti zaman tapi tidak yang negatifnya gitu. Hanya ingin membukakan lembar baru bagi siswa dan menulis hal-hal positif. Visi misi saya adalah visinya langkah pertama untuk langkah selanjutnya, misinya itu selalu merencanakan apa yang akan saya lakukan dengan matang gitu ya. Saya tahu kalau melakukan ini kedepannya harus apa itu sih, kayak gitu ya. Melayani siswa dengan baik, mewakili orang tua. Visi misi menjadikan siswa-siswi terutama SMP Negeri 1 Parung itu menjadi siswa yang berkarakter. Sekarang ini kita kan sudah masuk menjadi sekolah penggerak ya. Tentunya kita harus mewujudkan 6 profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian gotong royong, berkebinekaan global, berpikir kritis, kreatif, dan juga mandiri. Pesan Ibu untuk seluruh guru yang ada di Indonesia, jadilah guru yang aktif, kreatif, dan inovatif, serta penuh semangat. Pesan kami dari SMP Negeri 1 Parung ya, untuk guru-guru seluruh Indonesia, tetap semangat, mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan peserta didik kita, dan tetap mengupgrade ilmu pengetahuan yang kita miliki sehingga kita bisa bersaing di era globalisasi pada masa-masa sekarang ini. Pesan saya untuk guru seluruh Indonesia adalah tetap berjuang, jangan ngerah, terus berkembang karena siswa-siswa kita membutuhkan ilmu-ilmu baru. Setiap tahun selalu ada teknologi baru. Nah, itulah yang harus kita kuasai untuk membantu siswa-siswa kita mendapatkan ilmu baru gitu ya. Jadi jangan stuck di tempat. Contohnya kita sudah mulai melek internet. Sekarang pandemi
Udah ulangan aja sudah pakai Google Form. Nah, di dalam Google Form itu bukan cuman membuat soalnya bisa diacak-acak gitu ya. Soalnya juga bisa tanpa ada pilihan ganda, maksudnya pilihan gandanya bisa diacak-acak juga. Jadi teman-teman seprofesi harus terus berjuang, kuasai teknologi agar siswa kita juga mampu bersaing di taraf internasional. Ya, menyadari tugasnya sebagai pelayan penyambung lidah dari mendidik siswa supaya mereka menjadi orang yang bisa mengantarkan siswa menjadi orang yang berguna lah. Pesan untuk seluruh guru di Indonesia, pesannya adalah selalu semangat, ya, wujudkan merdeka belajar, dan semoga pendidikan di Indonesia semakin maju. Jaya terus Indonesia. Semangat, merdeka belajar. Hari ini yaitu tanggal 25 November. Tanggal 25 November. 25 November. 25 November. Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Cokro Aminoto. Cokro Aminoto. Baik-baik juga, kadang ada yang killer gitu. Seenggaknya sih bagus sih. Iya. Sebenarnya sejauh ini yang saya lihat friendly semua, ngajarnya bagus, itu sih. Baik dan sabar. Baik dan tegas. Pak Dimas sih. Karena ya deket aja gitu, lebih kenal sifatnya gimana, terus lebih friendly aja gitu. Sama kayak tadi Kak Dimas, karena emang ngajarnya asik, terus juga friendly banget, enak buat cara ngajar ya. Itu aja sih. Bu Dinda, nah ngajarnya asik, terus sabar juga. Pak Hedi karena asik aja. Mengajar murid, melarang murid untuk melakukan sesuatu yang salah di sekolah, terus memperbaiki sifat kalau ada yang salah juga di sekolah gitu. Mengajar siswa. Mengajar dan mendidik siswa. Makasih untuk ngajarin murid-murid di sekolah, termasuk aku juga, dan maaf juga kalau aku dan kita semua ada salah gitu. Makasih karena udah ngajarin dari belum bisa baca sampai bisa baca. Terus juga maaf kalau misalkan ada kesalahan. Makasih udah ngajar kita sampai kita bisa ngerti apa yang harus kita pahami. Terus semangat buat Bapak Ibu yang ngajar. Semoga sehat selalu. Udah sih gitu. Terima kasih telah mengajar kami dari kami awal masuk sekolah hingga nanti kami bisa lanjut sekolah.